masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gopal, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Semangat Baru. Selaku atasan saya, perkenalkan, beliau adalah Bapak Khairudin SPD. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya Pak. Saya ingin berdiskusi sedikit tentang tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kalau Bapak tidak keberatan Pak. Boleh. Silakan. Saya sangat tertarik untuk memahami Pak bagaimana Bapak bisa membuat keputusan yang tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan, integritas, kemudian kepedulian. Mungkin Bapak bisa berbagi pandangan atau pengalaman terkait hal ini, terutama dalam konteks kepemimpinan di sekolah SD Negeri Semangat Baru. Oh ya, terima kasih Bapak Menkopan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk pengambilan keputusan selama ini saya selaku pimpinan di SD Semangat Baru ini untuk mengambil kebijakan itu saya selalu mengamati terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian mengumpulkan informasi yang secara faktual, secara fakta, dan menentukan suatu keputusan yang tentunya di sini selalu mengacu pada peraturan yang ada yang telah disepakati sebelumnya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Baiklah Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan dari pendidikan guru penggerak terkait dengan modul 3.1 untuk wawancara kita hari ini. Nah, pertanyaan pertama Pak, ini boleh Bapak jawab, boleh tidak dijawab. Kalau menurut Bapak tidak berkenan pertanyaannya, boleh juga tidak dijawab Pak. Saya mulai dari pertanyaan pertama Pak ya. Oh ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa saya di SD Semangat Baru ini selaku pimpinan, yang saya lakukan itu tentu pertama sekali mengamati terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, baru kemudian saya akan mengumpulkan informasi itu secara faktual dan menentukan suatu keputusan yang tentunya selalu mengacu pada peraturan yang ada yang telah disepakati sebelumnya. Saya kira begitu. Jadi Bapak akan mendalami, mengcek kasusnya seperti apa dulu, ya baru diidentifikasi apakah kasus ini tergolong rujukan moral atau dilema etika ya. Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak atau di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, jadi dalam pengambilan keputusan harus kita selalu kita kembalikan semuanya pada aturan. Nah, di mana dari setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Karena akan selalu ada alasan-alasan tertentu di balik suatu kejadian tersebut. Jadi itu mungkin yang jawaban saya. Pertanyaan nomor 2. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang biasa sering saya lakukan, yang pertama itu
saya akan mencari sumber informasi itu terlebih dahulu. Kemudian saya akan datang ke lapangan dan akan turun langsung untuk segera mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu kemudian setelah itu saya akan menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dianalisis dulu Ya. Pak ya, Analisis masalahnya. atau kasusnya seperti Ya. apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau saya pribadi, Bapak Ibu Bapak merasa bahwa suatu pengambilan keputusan itu akan efektif apabila dilakukan secara spontanitas, tapi tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, kemudian jajaran dan para dewan guru untuk didengar pendapat. Ada keputusan bersama. Ketika kita kumpul dengan dewan guru, rekan sejawat, jadi akan ada pengambilan keputusan secara bersama untuk mendapatkan kata-kata mufakat. Begitu. Jadi keputusan bersama Ya. atau kesepakatan bersama Ya, dengan rekan guru ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, dalam pengambilan keputusan secara efektif itu yaitu tadi bahwa kita karena di dalam suatu sekolah organisasi itu kita mempunyai mitra, kita mempunyai rekan, jadi kita tidak terlepas ketika ada permasalahan maka kita akan kumpul secara bersama untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk mendapatkan kata-kata sepakat itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, jadi secara pribadi tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu tentu apabila salah seorang teman kita kurang bisa diterima menerima keputusan kita, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Jadi saya rasa kalau kita sudah melibatkan teman-teman kita yang sepaham, maka keputusan secara bersama itu akan enteng, jadinya kita nanti akan mendapatkan. Dan selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedurnya ya ini yang saya tanya Pak, apa yang Bapak akan jalankan? Ya. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika itu saya sendiri tidak mempunyai jadwal tertentu Pak. Intinya di sini harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai permasalahan itu tidak terlalu lama. Itu mungkin jadi saya tidak mempunyai jadwal tertentu, cuma ketika ada permasalahan maka segera mungkin saya akan menyelesaikannya hari itu juga. Jadi langsung ditangani supaya permasalahan atau kasus yang terkait dengan dilema etika itu bisa diselesaikan pada hari itu. Pertanyaan selanjutnya, adakah ini seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi faktor-faktor yang mempermudah saya itu adalah berasal sedianya dari adanya dukungan jajaran dewan guru yang ada di sekolah sebagai mitra kerja dari kepala sekolah itu sendiri. Karena tanpa dukungan dari mitra kerja sekolah itu saya rasa sangat mustahil permasalahan itu akan bisa kita selesaikan dengan sendiri. Jadi rekan guru salah satu yang terpenting untuk
mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Ya, Pak, betul. ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lima etika juga? Jadi kalau saya secara pribadi, Bapak yang Bapak, untuk pengalaman di sini, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pengalaman itu adalah sebuah guru terbaik saya. Kenapa saya katakan demikian? Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi, saya sering mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Itu kalau pribadinya saya. Jadi pengalaman itu adalah ilmu Ya. yang sangat relevan untuk kita gunakan seterusnya, Pak, ya. Ya. Ya, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak telah rela atau mau sebagai narasumber saya dalam kegiatan wawancara ini, Pak. Ya. Selama diskusi dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini, saya banyak mendapat wawasan berharga. Salah satunya hal terpenting dari yang Bapak ucapkan tadi ketika menghadapi sebuah kasus di lima etika, mengedepankan rasa kebersamaan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Jadi terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Topan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber saya, Bapak Nasrullah SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Negeri Gontar Baru. Ya. Betul. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Ya, kedatangan saya ini Pak untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Iya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Iya. Ya baik Pak Opan, ya, terima kasih sudah datang mewawancari saya. Jadi nanti dengan wawancara itu saya bisa tahu apa yang sudah saya pahami ya tentang keputusan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang mengandung dilema etika dan rujukan moral ya. Betul. Jadi selama ini saya untuk mengetahui itu adalah dengan cara uji legal maksudnya. Uji legal. Iya, uji legal kan namanya uji legal. Jadi mengetahui apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Nah, kalau mengetahui rujukan moral mudah sekali. Ya. Jika di situ di dalam permasalahan itu ada tindakan yang melanggar aturan, nah maka itu disebut dengan rujukan moral. Tapi kalau masalah itu mempertentangkan tentang nilai-nilai kebajikan universal, sama-sama mempertentangkan nilai-nilai mengandung kebenaran. Nah, misalnya rasa keadilan, Ya. rasa kasihan, saling bertentangan, nah, itu namanya dilema etika. Itu membuat saya untuk lebih jeli lagi dalam pengambilan keputusan. Ya, itu Pak. Jadi dalam mengidentifikasi, Bapak melakukan uji legal dulu. Ya, jadi untuk memahami atau memisahkan atau mengidentifikasi antara rujukan moral dan atau dilema etika terkait dengan kasus yang dihadapi, Pak, ya. Iya, iya, iya. Lanjut ke pertanyaan Silakan. saya berikutnya, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Kalau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, memang kalau pengambilan keputusan itu ada 3 dasarnya, 3 landasan sebelum kita menentukan. Yang pertama, keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian keputusan itu berpihak pada murid. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Nah, jadi walaupun nilainya itu sama, yang bertentangan sama benar atau mengandung nilai etika, kita mudah mengambil keputusan jika itu berpihak pada murid. Nah, itu Pak. Itu saja. Jadi dalam pengambilan keputusan ada 3 landasan. Yang pertama tadi landasannya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Pak, Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Dalam mengambil keputusan. ya dalam mengambil keputusan? Ada banyak ya, ada banyak langkah, ada beberapa langkah yang kita bisa mengambil keputusan itu. Yang pertama seperti kita uji publikasi misalnya. Tadi saya pernah saya mengatakan tentang ada uji publikasi, ada uji intuisi. Dan uji publikasi misalnya saya mengambil keputusan, misalnya saya publikasikan melalui media sosial atau lain sebagainya, jika itu mempertanyakan tentang cara pengambilan keputusan saya, maka perlu saya pertimbangkan lagi pengambilan keputusannya. Yang kedua, uji intuisi. Jadi uji intuisi itu maksudnya memerlukan perasaan yang sangat mendalam sekali terhadap permasalahan itu. Siapa yang terlibat di dalam itu, fakta atau data-datanya perlu saya kumpulkan. Jadi siapa yang terlibat itu, apakah dia itu sudah mempertimbangkan permasalahannya pada kebutuhan murid, kemudian apa lagi yang bisa saya lakukan atau bisa saya lakukan uji panutan. Panutan apakah keputusan itu tidak mengecewakan panutan saya misalnya begitu ya. Itu Bapak. Jadi ada tadi uji publikasi, uji intuisi, uji panutan atau idola gitu, ada gitu. Ada juga saya mempertimbangkan paradigma etika, ada prinsip etika. Misalnya ada individu lawan kelompok misalnya. Siapa saja yang terlibat di situ? Individu lawan individu, misalnya ada proses berpikirnya, berpikir jangka panjang, jangka pendek, berdasarkan nilai akhir, itu yang perlu saya pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu ya. Jadi menggunakan tadi 3 uji publikasi, uji intuisi, uji panutan atau idola, dan mempertimbangkan 4 paradigma di dunia etika begitu ya. Selanjutnya pertanyaan saya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Nah, itu tadi ya, kita kembali kepada bagaimana kita mengambil keputusan itu. Jadi mengumpulkan data-data itu penting, melihat siapa yang terlibat di dalam keputusan. Jadi kita harus tetap berpatokan pada landasan tadi, 3 dasar pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan perlu dicermati lagi sebelum mengambil keputusan. Jadi permasalahan seperti misalnya contoh apa ya? Contoh seorang guru datang mengadu bahwa guru lainnya tidak masuk kelas. Nah, sementara saya tahu alasan kenapa dia tidak masuk kelas, karena anaknya sakit. Jadi harus kita berikan data yang
kemudian apa alasan-alasan dia dalam melakukan tindakan itu. Jadi ada rasa keadilan dan rasa kasihan gitu. Paradigma yang perlu dipakai dalam digunakan salah satu dari 4 paradigma itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pendidikan pada kasus tantangan yang terbesar itu jika permasalahan atau orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan itu tidak mau mencari komunikasi yang baik dan data-data atau fakta-fakta yang diperlukan sulit didapatkan. Itu yang menjadi tantangan buat saya. Itu memerlukan kejelian saya, kemudian kerja keras untuk mendapatkan itu. Untuk menjalin hubungan atau kerjasama yang baik dengan pihak yang bermasalah, kemudian data-data yang diperlukan itu perlu saya lakukan dengan secara kolaboratif dengan teman-teman atau tim yang sudah saya bentuk di sekolah saya ini. Ada namanya tim penanggulangan kekerasan, kemudian ada piket dan lain sebagainya, ada komite. Nah, itu orang-orang yang biasanya terlibat dalam pengambilan keputusan. Seluruh warga sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi yang tantangan tadi itu seperti mengumpulkan data-data yang akurat, kemudian orang-orang yang terlibat sulit diajak berkomunikasi, begitu itu tantangannya. Jadi tantangannya sulit untuk mendapatkan informasi ketika ada dari antara salah satu, contohnya misalnya ada teman guru sakit ya, jadi untuk mendapatkan informasi anaknya atau keluarganya, salah satu dari keluarganya yang sakit ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal Pak dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika ini? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau program misalnya dalam prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sekolah negeri Lontar Baru ini Pak? Ya, memang ada jadwal secara berkala, namanya refleksi mingguan. Nah, jadi refleksi mingguan namanya. Jadi jika ada permasalahan-permasalahan yang ada dihadapi oleh guru-guru atau siswa atau seluruh oleh sekolah, maka kita akan bahas di kegiatan refleksi mingguan. Nah, jadi ada juga yang bersifat insidental, maksudnya kejadian di saat itu juga diselesaikan, tergantung bagaimana kerumitan masalahnya. Jika mudah dikenali, diidentifikasi masalah-masalah apalagi yang mengandung rujukan moral, bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi bersifat insidental atau berdasarkan kejadian di situ. Kemudian kalau yang memerlukan kejadian yang sangat mendalam seperti delima etika itu sangat sulit Pak. Jadi perlu ada penjadwalan. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah jadwal namanya refleksi mingguan dengan guru-guru. Jadi tergantung situasi kasusnya Pak ya. Jadi ada yang diselesaikan langsung atau pada hari itu, dan ada juga yang dijadwalkan melalui refleksi mingguan guru dan murid Pak ya. Selanjutnya ini Pak, pertanyaan saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu ada ya. Ada seseorang, mungkin atasan saya, misalnya saya mengatakan langsung saya. Jika saya mengambil keputusan, jika diketahui oleh atasan saya itu salah, maka kan saya merasa takut untuk mengambil keputusan itu sendiri. Kemudian faktor lainnya seperti saya ini adalah seorang kepala sekolah. Jika seorang kepala sekolah salah mengambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan
nilai-nilai pendidikan yang ada, maka akan menjadi salah. Ya. Nah, akan menjadi salah dan itu akan menjadi sesuatu yang terus diingat oleh yang menerima sebuah keputusan itu. Jadi faktor itu sebagai saya sebagai kepala sekolah dan ada faktor sebagai seseorang yang sebagai atasan saya yang dari pendidikan saya. Nah, itu. Jadi ketika mengambil atau dalam mengambil keputusan atau mempermudah membuat keputusan, jadi Bapak melakukan konfirmasi dengan atasan atau pihak terkait ya. Nah, penting sekali keputusan itu Pak ya. Jadi, nah di sini saya ada pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah tempat Bapak bekerja? Ya Pak Menkopan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena selama wawancara ini berlangsung, Ya. pertanyaan-pertanyaan yang Pak Topan ajukan itu menambah wawasan saya, menambah acuan saya. Oh bagaimana? Jadi saya merefleksikan apa yang telah saya lakukan selama ini. Jadi pengalaman bermaknanya adalah, jadi saya mengetahui kelebihan kelemahan saya di dalam mengambil keputusan selama ini di sekolah saya tempat saya bertugas ini. Jadi saya bisa merefleksikan, oh ternyata saya mengambil keputusan selama ini ada masih kurangnya, atau saya sudah memiliki kelebihan dalam mengambil keputusan, ada sesuatu yang salah dan ada yang sudah benar yang saya lakukan dan ada yang perlu saya hentikan gitu dari wawancara tadi. Ya. Terima kasih sekali Bapak telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk saya lakukan wawancara. Saya sangat berterima kasih sekali lagi saya sangat berterima kasih karena apa yang Bapak sampaikan barusan sangat menginspirasi saya, terutama dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sekarang ini. Saya sangat terinspirasi dengan cara-cara Bapak. Bukalah mata